Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurrahmawati dari SMP Negeri 2 Balai Endah, Kabupaten Bandung sebagai salah satu peserta tentang literasi Leksambedas. Pada kesempatan kali ini saya telah membaca buku yang berjudul sebuah novel biografi Buya Hamka. Pengarangnya Haidar Musyafa sebagai penulis, Farid Wijdan sebagai penyunting, edisi cetakan 1 April 2018, penerbitan Tangerang Imania 2018 dan memiliki 837 halaman. Di masa demokrasi terpemimpin, beliau adalah sosok yang kadang berbeda pendapat dengan Presiden Soekarno, juga berseberangan dengan kaum komunis. Melalui majalah Lentera, karya-karyanya diserang habis. Berbulan-bulan lamanya ia hadapi hantaman orang-orang yang tak sepaham dengannya. 2 tahun 4 bulan lamanya beliau hidup dalam penjara rezim Soekarno. Meski begitu, ia tak marah. Ia tidak hanya dekat dengan mereka yang sepaham dan sepemikiran, tapi juga tidak menghindari orang yang tidak disukainya. Ia berprinsip bahwa dengan mengenal sesama yang berbeda akan menemukan sudut pandang baru. Meski ilmunya sangat tinggi, ia tak pernah merasa besar diri. Sikap hidupnya yang lurus terbukti saat ia menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ia jalankan amanah itu dengan penuh tanggung jawab, meski mendapat banyak tekanan, ia tetap teguh bersikap dan memegang prinsip. Baginya, kehebatan ulama diukur sejauh mana ia mampu melembutkan kerasnya hati para pembenci dan sejauh mana kemampuannya menenangkan jiwa-jiwa yang gundah gulana. Beliau adalah sosok ulama paripurna moderat, teduh yang tidak mudah membuat gaduh, apalagi memancing di air keruh. Tuturan dan pesan dakwahnya selalu menyejukkan bukan memojokkan, mengundang simpati jauh dari kata umpat dan hujat. Figur ulama pembina bukan penghina, pendidik bukan pembidik, pengukuh bukan peruntuh. Ketika mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat dan memihak umat Islam, ia lebih memilih jalur pena dalam rangka menyampaikan aspirasi dan pesannya daripada menggalang aksi massa. Pendiriannya teguh, prinsipnya kuat, namun lentur dan menaruh hormat kepada lian yang berbeda. Sosok ulama besar yang bersahaja, tak terbeli, independen, dan tak gemar mengobrol fatwa. Beragam laku luhur inilah yang membuat ulama berdarah Minangkabau ini disegani banyak orang. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada tanggal 17 Februari 1900. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada tanggal Beragam laku luhur inilah yang membuat ulama berdarah Minangkabau ini disegani banyak orang. Beragam laku luhur inilah yang membuat ulama berdarah Minangkabau ini disegani banyak orang. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada tanggal 17 Februari 1908 kalender Hijriah 13 Muharram 1326 di Tanah Sirah, Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat. Buya Hamka juga bergelar Datuk Indomo. Buya Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Buya Hamka aktif dikenal sebagai ulama, sastrawan, penulis, dan tokoh Islam. Buya Hamka mendapatkan gelar doktor kehormatan honoris causa dari Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Buya Hamka adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Buya Hamka adalah anak pertama dari pasangan Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Ammarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Sedangkan ibunya bernama Siti Syafiah Tanjung binti Haji Zakaria. Dari genealogis ini dapat diketahui bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau dan merupakan pelopor gerakan Islat Tajdid di Minangkabau. Ketika kecil, Buya
Ketika kecil, Buya Hamka kerap mendengar pantun tentang alam Minangkabau dari anduangnya atau nenek. Hal itu terjadi jika sang ayah harus bepergian untuk berdakwah. Kemudian Buya Hamka pindah ke Padang Panjang mengikuti kepindahan orang tuanya. Di Padang Panjang, Buya Hamka belajar di sekolah desa dan mengikuti kelas sore di sekolah agama yang didirikan oleh Zainuddin Labai El Yunus pada tahun 1916. Karena kesukaannya dengan pelajaran bahasa, Buya Hamka cepat menguasai bahasa Arab. Ketika Hamka berusia 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Setelah 3 tahun belajar di sekolah desa, ayahnya memasukkannya ke Tawalib agar ia lebih bisa mempelajari ilmu agama dan bahasa serta bisa mendalami kitab-kitab klasik, nahwu serta syaraf. Terlepas dari pelajaran sekolah formal, Buya Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diajarkan oleh ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa dan Syekh Ahmad Rashid. Beliau dibesarkan dalam tradisi Minangkabau. Masa kecilnya dipenuhi gejolak batin karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum Adam dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran Islam. Banyak hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, tapi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejak muda, Buya Hamka dikenal sebagai seorang pengelana. Bahkan ayahnya memberi Buya Hamka gelar si Bujang Jauh. Pada akhir 1924, tepat di usia ke-16 tahun, Hamka merantau ke Yogyakarta dan mulai belajar pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh seperti H.O.S. Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Surjopranoto, dan H. Fahrudin. Dari sana dia mulai mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam yaitu Sarekat Islam Hindia Timur dan gerakan sosial Muhammadiyah. Di sana, ia tinggal selama 6 bulan bersama iparnya R.S.T. Mansur. Beliau banyak belajar pada iparnya, baik tentang Islam yang dinamis dan politik. Di sini beliau mulai berkenalan dengan pemikiran Muhammad Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rosyid Ridho, yang berupaya mendobrak kebekuan umat Islam pada masa itu. Pada tahun 1925, ia pulang ke Meninjau. Sekembalinya dari Jawa, ia membawa semangat dan wawasan baru tentang Islam yang dinamis. Adapun buah tangan berharga dibawanya adalah beberapa buah karya yang memuat pemikiran ilmuwan waktu itu. Dengan bekal dan pengalaman dan pengetahuan baik ilmu agama maupun pengetahuan umum, ia telah berani tampil berpidato di muka umum. Untuk membuka wawasannya, ia mulai berlangganan pula dengan ide-ide pembaharuan dan pergerakan umat Islam, baik Indonesia maupun luar negeri. Pada tahun 1927, ia berangkat menunaikan ibadah haji sambil koresponden pada harian Pelita Andalas di Medan. Sekembalinya dari Mekah, ia tidak langsung ke Minangkabau, namun singgah di kota Medan untuk beberapa waktu. Di kota inilah banyak menulis artikel di berbagai majalah waktu itu. Buya Hamka adalah seorang otodidak dalam berbagai ilmu pengetahuan, di antaranya seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik baik dalam dunia Islam maupun dunia Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat meneliti karya-karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Georgi Zaidan, Abbas Al-Aqad, Mustafa Al-Manfatluti, dan Husain Haikal. Melalui bahasa Arab juga beliau meneliti karya sarjana Prancis, Inggris, dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean-Paul Sartre, Karl Marx, dan Pierre Lodi. Ketokohan Buya Hamka dan keluasan ilmu pengetahuannya serta kepeduliannya terhadap nasib umat Islam tidak hanya terkenal di kalangan nasional saja, tetapi juga di Timur Tengah dan Malaysia. Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, pernah mengatakan bahwa Buya Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia
Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka berpulang ke rahmatullah. Jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam di Indonesia. Beliau bukan saja diterima sebagai seorang tokoh utama dan sastrawan di negara kelahirannya, bahkan jasanya juga dihargai di seantero Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.